Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah satu laporan yang sangat penting. Judulnya Indonesia Economic Outlook 2026 dari LPM FEBUI. Nah, misi kita kali ini jelas ya. Kita nggak cuma akan lihat angka pertumbuhan PDB 5% yang jadi headline di mana-mana. Kita mau coba gali lebih dalam, kenapa di balik angka yang kelihatannya bagus itu, laporan ini justru ngasih judul yang, provokatif. Kualitas pertumbuhan yang suboptimal. Dan sorotan utamanya, nah ini yang paling penting, soal garis batas yang makin kabur antara kebijakan pemerintah lewat Kementerian Keuangan dengan kebijakan Bank Sentral kita, Bank Indonesia. Kenapa ini jadi lampu kuning besar? Mari kita bedah bersama. Oke, kita mulai dari angka besarnya dulu ya. Proyeksi pertumbuhan PDB 2026 itu kan ada di kisaran 4,9% sampai 5,0%. Di permukaan, ini kan angka yang solid. Tapi laporan ini menemukan anomali. Di satu sisi, PDB kuartal I 2025 memang tumbuh kencang, 5,12%. Ini kenaikan tertinggi sejak pandemi loh. Tapi anehnya, di saat yang sama, indeks keyakinan konsumen... Seberapa optimis kita belanja ya? Betul. Seberapa optimis kita semua buat belanja, itu justru anjlok ke level terendah sejak awal 2022. Gimana ceritanya? Ekonomi dibilang ngebut, tapi orang-orang malah makin ngerem belanja. Nah, kontradiksi itulah inti dari frasa kualitas suboptimal tadi. Laporan ini berargumen bahwa pertumbuhan yang kita lihat ini bukan hasil dari perbaikan mesin ekonomi yang fundamental. Misalnya pabrik-pabrik jadi lebih produktif atau ada investasi besar-besaran yang membangun pondasi baru. Bukan itu. Pertumbuhan ini lebih ditopang oleh suntikan-suntikan jangka pendek dan ya faktor musiman gitu. Jadi ini seperti lari sprint yang didoping ya, bukan lari maraton yang terlatih. Saya paham sekarang. Kayaknya laporan ini membedah beberapa pilar pertumbuhan yang kelihatannya kokoh, tapi kalau kita ketuk, ternyata kopong, gitu ya. Mungkin kita bisa bahas satu persatu, mulai dari konsumsi rumah tangga yang katanya jadi penopang utama ekonomi kita. Tepat sekali. Konsumsi rumah tangga memang tumbuh 4,97% di kuartal kedua 2025. Kelihatannya bagus, tapi begitu digali, pertumbuhan ini sangat bergantung pada belanja musiman. Oh, lebaran gitu-gitu ya? Betul. Lebaran, Idul Adha, dan libur panjang anak sekolah. Di luar momen-momen itu, daya beli masyarakat sebetulnya sedang tertekan. Laporan ini bahkan menemukan fenomena dis-saving. Dis-saving? Apa itu? Jadi banyak rumah tangga terpaksa menguras tabungan mereka, bukan untuk investasi, tapi hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Itu menjelaskan kenapa mal-mal di hari biasa terasa lebih sepi. Laporan ini bahkan sampai menyebut istilah rohani dan rojali. Iya, dan ini poin yang sangat menarik. Istilah rohani, rombongan hanya nanya, dan rojali, rombongan jarang beli, itu kan tadi ini cuma candaan di media sosial ya. Fakta bahwa istilah itu sekarang masuk ke laporan ekonomi serius dari LPM FBUI menunjukkan betapa dalamnya masalah daya beli ini. Sudah meresap dan menjadi fenomena sosial yang nyata gitu loh. Ini bukan lagi sekedar angka statistik, tapi sudah jadi perilaku yang teramati di lapangan. Jadi intinya, angka konsumsi yang hampir 5% itu semacam ilusi optik. Kelihatannya bagus dari jauh, tapi sebenarnya ditopang oleh tabungan yang dikuras. Dan itu pun hanya saat momen-momen tertentu saja. Oke, pilar pertama kopong. Bagaimana dengan pilar kedua? Sektor manufaktur. Angkanya kan tumbuh tinggi sekali, 5,68%. Betul, itu pertumbuhan tertinggi sejak 2011, tapi sekali lagi ada ceritanya di balik itu. Laporan ini menemukan pemicunya sangat temporer. Maksudnya? Lonjakan itu terjadi karena para importir semacam panik. Mereka mempercepat pembelian barang modal dan mesin-mesin dari luar negeri sebelum pemerintah memberlakukan tarif impor yang baru. Jadi ini bukan karena pabrik-pabrik kita tiba-tiba jadi super produktif. Oh, bukan. Bukan, lebih karena aksi borong untuk menghindari biaya yang lebih mahal di kemudian hari. Setelah itu, ya pertumbuhannya kembali normal. Oke, jadi lebih karena antisipasi kebijakan, bukan perbaikan fundamental. Pilar kedua juga ternyata tidak sekokoh kelihatannya. Pilar terakhir, investasi atau yang di laporan disebut PMTB. Angkanya tumbuh kuat di 6,99%. Tapi saya lihat ada data yang mengkhawatirkan di dalamnya.
Investasi asing atau FDI justru anjlok 12,79%. Bisa tolong jelaskan apa itu PMTB dan kenapa data investasi asing ini jadi masalah? Tentu, PMTB itu singkatan dari pembentukan modal tetap bruto. Sederhananya, ini adalah total investasi fisik di dalam negeri, mulai dari membangun pabrik, membeli mesin, sampai membangun infrastruktur. Angka 6,99% itu memang tinggi, tapi masalahnya kue investasi ini sekarang lebih banyak dimakan oleh investor domestik. Kenapa? Karena investor asingnya justru menarik diri, minus hampir 13%. Fenomena ini yang disebut crowding out. Tunggu, Anda menyebut crowding out. Bagi kami yang awam, apa artinya itu? Apakah ini berarti investor lokal kita jadi lebih hebat dan mengusir investor asing? Atau mereka ini hanya mengisi kekosongan karena investor asing sudah tidak tertarik lagi dengan kita? Pertanyaan bagus. Dalam konteks ini, lebih ke skenario kedua. Ini bukan karena investor domestik kita tiba-tiba punya kekuatan super ya. Tapi lebih karena ada kekosongan yang ditinggalkan investor asing yang memilih keluar atau menahan diri. Ini adalah sinyal bahwa iklim investasi kita mungkin dianggap kurang menarik atau kurang pasti bagi pemodal dari luar. Jadi, meskipun angka total investasi terlihat bagus, komposisinya menunjukkan adanya penurunan kepercayaan dari investor global. Jadi kalau saya rangkum bagian pertama ini, 3 pilar utama ekonomi kita, konsumsi, manufaktur, dan investasi, semuanya tumbuh karena alasan-alasan jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Di balik angka PDB 5% yang gagah itu, ternyata fondasinya cukup rapuh. Kalau begitu, laporan ini pasti tidak berhenti di situ. Apa akar masalah yang lebih dalam yang mereka temukan? Anda menangkap poin kuncinya. Laporan ini kemudian mengarahkan telunjuknya pada isu yang lebih fundamental dan berisiko jangka panjang. Hubungan antara dua kapten utama ekonomi kita. 2 kapten. Yaitu pemerintah sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang batasnya semakin kabur. Oke, analogi 2 kapten ini menarik. Bisa dijelaskan peran masing-masing kapten ini seharusnya seperti apa? Tentu, coba bayangkan ekonomi ini sebuah kapal besar. Kapten pertama adalah pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, yang memegang kebijakan fiskal. Alatnya adalah APBN, pajak, dan belanja negara. Tujuannya bisa macam-macam, membangun jalan tol, memberi subsidi, menjalankan program bantuan sosial, mereka yang menginjak pedal gas atau rem dari sisi anggaran. Gitu. Kapten kedua adalah Bank Indonesia yang memegang kebijakan moneter. Tugas utamanya sesuai undang-undang adalah menjaga stabilitas. Inflasi harus terkendali dan nilai tukar rupiah harus stabil. Alat utamanya adalah suku bunga. Nah, syarat mutlak bagi kapten kedua ini adalah independensi. Independensi. Betul, BI harus bisa membuat keputusan, misalnya menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, tanpa bisa didikte oleh kapten pertama yang mungkin maunya ekonomi ngebut terus dengan bunga murah. Oke, pembagian perannya sangat jelas. Lalu, di mana laporan ini melihat batas-batas itu mulai kabur? Apa bukti-buktinya? Laporan ini menyoroti 3 hal. Pertama, penempatan dana pemerintah di perbankan. Pada September 2025, Kemenko menempatkan dana sebesar 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN atau Himbara. Oke. Dengan tujuan mendorong mereka menyalurkan kredit. Tujuannya baik. Tapi masalahnya, menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan itu secara tradisional adalah tugasnya Bank Indonesia. Ini seolah-olah Kemenko membuka keran airnya sendiri. Padahal yang seharusnya mengontrol pasokan air di seluruh kapal itu adalah BI. Peran jadi tumpang tindih. Bukti kedua yang disorot adalah wacana skema burden sharing atau bagi beban yang sepertinya muncul lagi ya. Skema ini kan dulu dipakai saat darurat pandemi COVID-19. Kenapa kalau diwacanakan lagi sekarang dianggap sebagai lampu kuning? Karena konteksnya sudah beda. Dulu itu masa darurat luar biasa, extraordinary. Skema di mana BI membeli surat utang langsung dari pemerintah itu ibarat memecahkan kaca darurat di kapal yang mau tenggelam. Tapi jika mekanisme darurat ini mau dijadikan kebiasaan di masa normal, ini sangat berbahaya. Inilah yang disebut para ekonom sebagai dominasi fiskal. Apa itu dominasi fiskal? Apakah artinya kebijakan BI jadi didominasi oleh kebutuhan anggaran pemerintah? Persis. Sederhananya, kebutuhan pemerintah untuk membiayai APBN-nya mulai mendikte keputusan Bank Sentral. BI yang seharusnya jadi wasit independen yang menjaga stabilitas, perannya bisa terancam menjadi sekedar mesin cetak uang untuk pemerintah. Wah,
kredibilitasnya di mata investor internasional bisa langsung anjlok. Mereka akan bertanya-tanya, apakah BI masih berani menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi kalau pemerintah butuh utang dengan bunga murah? Ini masalah kepercayaan yang fundamental. Tapi, bukankah koordinasi yang erat antara pemerintah dan BI itu justru bagus? Terutama di masa sulit, kita butuh semua pihak bekerja sama, bukan jalan sendiri-sendiri. Di mana persisnya batas antara koordinasi yang sehat dan independensi yang terancam? Itu pertanyaan krusial. Batasnya ada pada kata independensi. Koordinasi yang sehat itu seperti dua kapten yang rutin bertemu, berbagi data, peta, dan menyepakati tujuan umum. Misalnya, oke, kita mau kapal ini maju dengan kecepatan stabil dan aman. Tapi, keputusan akhir tentang cara mengoperasikan mesin moneter, kapan menaikkan atau menurunkan suku bunga, tetap ada di tangan kapten moneter sepenuhnya, tanpa intervensi. Oke. Ini sekarang juga, saya tidak peduli mesinnya panas, yang penting kapal harus lebih cepat. Nah, sinyal ketiga yang ditemukan laporan ini mengarah ke sana. Sinyal apa itu? Dari kebijakan suku bunga BI itu sendiri, laporan mencatat antara Mei hingga September 2025, BI cukup agresif memangkas suku bunga acuan, sebesar 100 basis poin atau 1%. Padahal rupiah lagi lemah ya saat itu. Tepat. Di periode yang sama, rupiah sedang dalam tekanan pelemahan. Logika dasarnya, saat mata uang melemah, Bank Sentral seharusnya menaikkan bunga atau setidaknya menahannya untuk membuat aset rupiah lebih menarik. Keputusan untuk justru menurunkan bunga ini, menurut analisis laporan, lebih terbaca sebagai sinyal dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang jadi prioritas pemerintah. Benar. Yang jadi prioritas pemerintah ketimbang menjaga stabilitas rupiah. Prioritasnya jadi dipertanyakan. Apakah ada contoh di negara lain di mana situasi seperti ini terjadi? Apa dampaknya? Laporan ini memberikan beberapa contoh, baik yang buruk maupun yang baik. Contoh buruk yang paling sering disebut adalah Argentina dan Turki. Di Turki, misalnya, Presiden Erdogan berulang kali menekan Bank Sentral untuk tidak menaikkan suku bunga. Karena ia punya teori yang bertentangan dengan ilmu ekonomi konvensional bahwa bunga tinggilah yang menyebabkan inflasi. Wah, kebalik ya? Apa hasilnya? Investor global kehilangan kepercayaan, mereka kabur besar-besaran, mata uang lira anjlok nilainya, dan ironisnya, inflasi justru meroket sampai di atas 80%. Itu contoh nyata dominasi fiskal yang berakhir bencana. Di Argentina, ceritanya mirip dan sudah berlangsung puluhan tahun, menyebabkan krisis ekonomi yang berulang. Tentu kita tidak mau ke arah sana. Oke, itu gambaran risikonya yang mengerikan. Lalu, apa arti semua ini bagi ekonomi kita ke depan? Dan lebih penting lagi, apa dampaknya bagi saya, Anda, dan kita semua yang mendengarkan? Laporan ini memetakan 4 risiko nyata. Pertama, dan yang paling langsung, adalah risiko penurunan peringkat utang. Lembaga pemeringkat global seperti S&P atau Moody's itu sangat memperhatikan independensi Bank Sentral. Jika mereka melihat independensi BI terkikis, mereka bisa menurunkan peringkat utang Indonesia. Kalau peringkat utang kita turun, apa dampaknya bagi orang biasa seperti saya? Apakah itu cuma urusan pemerintah saja? Sama sekali bukan. Jika peringkat utang turun, biaya pinjaman untuk seluruh negara akan naik. Artinya, bunga utang yang harus dibayar pemerintah dari APBN jadi lebih besar. Dan uang APBN itu kan dari pajak kita semua. Tapi dampaknya lebih langsung lagi. Bunga kredit di bank juga akan ikut naik. Bunga KPR Anda bisa jadi lebih mahal. Cicilan mobil atau motor juga ikut naik. Jadi ini langsung terasa ke kantong kita. Oke, risiko pertama, biaya hidup dan cicilan bisa naik. Apa risiko kedua? Ketidakpastian bagi investor, yang ujung-ujungnya menekan rupiah. Investor asing, terutama yang menaruh uangnya di surat utang negara, itu sangat sensitif. Mereka butuh kepastian. Laporan ini sudah mencatat adanya penjualan bersih oleh investor asing sejak awal September 2025. Itu sinyal mereka mulai was-was. Kalau mereka terus menarik dananya keluar dari Indonesia, permintaan terhadap dolar akan naik dan nilai tukar rupiah akan semakin tertekan. Dan kalau rupiah melemah, harga barang-barang impor jadi lebih mahal. Laptop, handphone, bahkan tahu tempe yang kedelainya masih impor. Benar begitu? Benar sekali. Itu efek dominonya. Risiko ketiga yang berhubungan erat adalah inflasi yang sulit dikendalikan. Jika BI terus-menerus membantu anggaran pemerintah, ini sama saja dengan menambah jumlah uang yang beredar tanpa diimbangi oleh produksi barang.
Pada akhirnya, ini adalah resep klasik untuk inflasi jangka panjang. Inflasi itu pajak paling kejam katanya ya. Betul, karena ia menggerus nilai uang yang Anda simpan di bank atau di dompet secara diam-diam tanpa Anda sadari. Risiko terakhir. Risiko keempat ini sifatnya lebih struktural. Ketergantungan pada kebijakan jalan pintas seperti ini membuat kita lupa mengerjakan PR yang sesungguhnya. Masalah fundamental ekonomi kita seperti birokrasi yang berbelit, ketidakpastian hukum, dan korupsi jadi tidak tersentuh. Padahal, membereskan masalah-masalah inilah yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sehat, bukan pertumbuhan semu yang ditopang oleh stimulus sesaat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, pesan utama dari laporan LPM FIBUI ini sangat tajam. Angka pertumbuhan 5% yang kita banggakan ternyata menyembunyikan kerapuhan di tingkat daya beli dan investasi. Tapi, peringatan yang lebih keras justru ditujukan pada resiko jangka panjang dari kaburnya batas antara otoritas fiskal dan moneter. Ada bahaya di mana stabilitas dan kredibilitas ekonomi kita dikorbankan demi target pertumbuhan jangka pendek. Tapi juga banyak negara berkembang. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja dengan keharusan mutlak untuk menjaga independensi bank sentral sebagai jangkar stabilitas ekonomi. Lalu, apa pertanyaan yang harus kita renungkan setelah ini? Pertanyaan yang tersisa untuk Anda renungkan adalah ini. Di tengah tekanan politik untuk selalu terlihat bagus dan kebutuhan anggaran yang terus membengkak, mungkinkah sebuah bank sentral benar-benar bisa mempertahankan independensinya secara murni? Atau apakah pada akhirnya tujuan jangka panjangnya untuk menjaga stabilitas akan selalu berkompromi dengan kebutuhan politik jangka pendek pemerintah? Apapun jawabannya nanti, itu akan sangat menentukan nilai tabungan, investasi, dan daya beli Anda 5 atau 10 tahun dari sekarang.